Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu statistik bisnis. Kali ini kita akan belajar untuk materi pada pertemuan ke-13. Kita akan belajar mengenai simple regression atau yang biasa dikenal dengan regresi sederhana. Nah, ini akan kalian gunakan, mungkin sebagian besar dari kalian nanti ketika skripsi akan menggunakan regresi sederhana dalam mengolah datanya. Nah, biasanya misalnya kalau judul kalian pengaruh misalnya, nah nanti pakainya simple regresi. Misalnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, berarti nanti pakai regresi sederhana. Nah, tujuan pembelajaran kita jadi ada 4. Setelah menyelesaikan chapter ini, kalian harus dapat yang pertama menjelaskan koefisien korelasi. Nah, nanti akan dijelaskan kira-kira apa sih koefisien korelasi itu, lambangnya seperti apa, artinya seperti apa. Dan melakukan uji hipotesis untuk korelasi populasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan model regresi linear sederhana. Nah, jadi regresi linear itu ada yang sederhana. Nanti seperti apa dikatakan sederhana akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, mencari atau menentukan atau menghitung, menginterpretasikan persamaan regresi linear sederhana dari sebuah data. Nah, jadi nanti kalian akan menghitung bagaimana cara menentukan persamaan regresi linear sederhananya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menggunakan persamaan regresi tadi yang sudah kita cari pada tujuan ketiga untuk melakukan prediksi. Nah, jadi ini dia tujuan pembelajaran kita untuk minggu ke-13 dan minggu ke-14. Nah, yang pertama, analisis korelasi. Apa sih itu? Ya, jadi analisis korelasi itu digunakan untuk mengukur atau menghitung kekuatan dari hubungan ya, asosiasi atau hubungan. Nah, korelasi sendiri itu hanya mengukur hubungan linier. Jadi hubungannya hanya linier ya. Kalau misalnya hubungannya kuadrat, nah maka nggak bisa pakai korelasi antara dua variabel. Nah, jadi misalnya ada dua variabel seperti tadi, misalnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi ada dua variabel di sana. Yang pertama kualitas pelayanan, kemudian yang kedua variabelnya kepuasan pelanggan. Nah, di sini korelasi itu hanya concern ya, hanya peduli atau hanya memperhatikan atau hanya terkait dengan kekuatan dari hubungannya. Jadi kalau kita mencari korelasi, nanti kita akan dapat misalnya berapa korelasinya, ya segitulah kekuatan hubungannya. Ingat, hubungannya hubungan linear. Selanjutnya, tidak ada hubungan sebab akibat yang termaksud dalam korelasi. Nah, jadi korelasi itu hanya menentukan tadi kekuatannya. Jadi tidak bisa menentukan sebab akibatnya seperti apa. Oke, itu dia untuk analisis korelasi. Analisis korelasi. Nah, jadi untuk populasi, koefisien korelasi pada populasi itu lambangnya rho. Jadi kalau min itu kan mu, kalau variansi itu sigma kuadrat. Nah, kalau untuk koefisien korelasi itu rho, nah itu pada populasi. Karena kita mainnya di sampel, maka lambangnya adalah R kecil, yaitu R sama dengan SXY dibagi SX SY. Nah, ini sendiri sudah kita pelajari, yaitu adalah standar deviasi dari X. Dan ini standar deviasi dari Y. Karena koefisien korelasi tadi mengukur hubungan antar dua variabel, maka akan ada SX dan SY. Sedangkan SXY itu cara mencarinya seperti ini. Sigma
XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per N kurang 1. Nah, bagaimana cara melakukan uji hipotesis untuk korelasi? Nah, jadi tetap sama. H0-nya itu rho sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan linear ya pada populasinya. Ingat, H0 itu dituliskan pakai lambang untuk populasinya ya. Biasanya kita pakai mu. Nah, karena ini tadi lambangnya rho, jadi kita pakai rho sama dengan 0. Nah, uji statistiknya itu menggunakan T-student. Karena terdiri dari dua populasi, maka derajat kebebasannya itu N-2 ya. Jadi T sama dengan R. Nah, R ini dicari terlebih dahulu. Kemudian N itu jumlah sampel datanya. Jadi dijumlahkan nanti N kurang 2. Kemudian dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, sama hipotesisnya sama kalau misalnya lower tail test ya, kita lihat H1-nya itu kalau kurang dari, upper tail test itu H1-nya lebih dari ya. Nah, kalau two tail tidak sama dengan ya. Ini sama seperti uji hipotesis yang pernah kita lakukan ya, aturannya tetap sama. Nah, ini ada beberapa latihan yang dapat kalian kerjakan. Ya, misalnya menggambar scatter plot, jadi tinggal digambar X dan Y-nya, kemudian menghitung korelasi sampel, berarti ini R-nya. Nah, ini uji hipotesisnya. Ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, ada beberapa soal di sini. Nah, selanjutnya, jadi kalau tadi analisis korelasi itu hanya mengukur seberapa kuat hubungannya ya. Jadi tidak tahu apa menyebabkan apa. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat di sana. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis regresi. Nah, jadi di sana sudah ada hubungan sebab akibat. Analisis regresi itu digunakan untuk memprediksi nilai dari sebuah variabel terikat berdasarkan nilai minimal satu variabel bebas. Nah, jadi kita tentukan dulu mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya. Nah, jadi ini dependent. Dependent ini variabel terikat. Jadi ini variabel terikat. Ya. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan Y. Jadi variabel terikat itu Y. Nah, kemudian variabel independent. Nah, ini adalah Nah, ini adalah variabel bebas. Jadi ini bebas. Nah, itu lambangnya X, biasanya dilambangkan dengan variabel bebas. Nah, kalau hanya ada satu berarti X. Tapi kalau ada lebih dari satu bisa dituliskan X1 kemudian X2 ya. Nah, karena ini terikat berarti variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel X. Misalnya tadi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, berarti kepuasan pelanggan itu sebagai Y-nya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, yaitu X-nya. Nah, kemudian menjelaskan impact dari perubahannya ya, atau ya kalau variabel bebasnya berubah, kira-kira bagaimana akibatnya terhadap variabel terikatnya, seperti itu. Ini ada penjelasannya lebih detailnya. Variabel terikat adalah variabel yang ingin kita jelaskan, sedangkan variabel bebas itu adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan. Jadi ini dijelaskan, ini menjelaskan. Misalnya tadi ini variabel terikatnya itu kepuasan pelanggan, ya yang ini kualitas pelayanan tadi ya. Oke. Nah, model regresi linear. Nah, jadi tadi menjelaskan hubungan antara X dan Y dengan menggunakan fungsi linear. Ya, namanya linear berarti fungsinya atau persamaannya dia linear. Apa itu persamaan linear?
derajatnya paling tinggi 1. Jadi di sini X-nya pangkatnya 1 ya, maksudnya tadi. Derajat atau pangkat dari X-nya itu 1 paling tinggi atau 1 ya. Kalau 2 berarti kuadrat, bukan linear lagi. Nah, persamaan regresi linear atau model regresi linear itu seperti ini. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI ditambah EI. Jadi kalau misalnya I-nya 1 atau X-nya 1, ya ini B1 X1 nanti ditambah B2 X2 seperti itu. Nah, nanti beta 0 dan beta 1 ini bisa kita hitung. Nah, ini dia tadi. Nah, ini adalah variabel terikatnya ya, atau dependen. Jadi ini tadi misalnya kepuasan pelanggan tadi ya. Oke, kepuasan pelanggan. Nah, kemudian yang ini variabel bebasnya itu adalah kualitas pelayanan. Oke. Nah, jadi kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi karena tadi model regresi linear sederhana, jadi karena linear maka sebenarnya kita itu mencari suatu persamaan garis lurus antara data yang ada atau antara data yang kita punya ya. Nah, jadi kita mencari persamaan garis lurus dengan nilai error yang terkecil. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada beta 0. Beta 0 itu adalah interceptnya atau titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kemudian ini errornya. Nah, ini nilai X-nya ya, XI, YI gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuannya kita mencari persamaan regresi linear sederhana adalah kita mencari persamaan garis lurus yang menghubungkan antara data yang kita punya dengan error yang paling kecil. Nah, ini dia persamaan regresi linear sederhana. Ya, jadi tadi kita sebenarnya mencari sebuah persamaan dari garis lurus ya. Nah, ini dia YI topi sama dengan B0 ditambah B1 X1. Ya, ini kalau variabel bebasnya 1 ya, berarti X1. Jadi ini Y topi nanti akan kita cari atau kita prediksi. Nah, ini errornya. Jadi error itu bisa dicari ya. Errornya sama dengan YI dikurang Y topi atau data sebenarnya dikurang data prediksi ya, itu errornya. Nah, bagaimana B0 dan B1 yang bagus adalah yang jumlah kuadrat errornya itu paling kecil atau minimum sum square errornya ya, yang paling kecil. Nah, tapi lebih mudahnya, jadi dengan menggunakan estimator kuadrat terkecil, nah maka kita bisa mencari nilai B1, yaitu adalah rumusnya seperti ini: sigma I dari 1 sampai N XI dikurang X bar YI dikurang Y bar, kemudian dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N XI dikurang X bar dikuadratkan. Atau kalau mau lebih mudahnya, ini rumusnya ya, RXY dikali SY dibagi SX. Tadi R sudah kita cari di depan, yaitu RXY itu sama dengan tadi SXY dibagi SX SY. Nah, sedangkan B0 itu adalah Y bar dikurang B1 dikali X bar. Jadi terlebih dahulu kita cari B1-nya ya, baru B0. Nah, ini contohnya.
Sebuah perusahaan manufaktur, Racing Hill, secara berkala mengumpulkan data untuk memonitor operasinya. Nah, data ini dikumpulkan di pusat data, di mana X adalah banyaknya pekerja dan Y adalah banyaknya tabel yang dihasilkan per jam dari 10 pekerja. Nah, jadi X-nya itu banyak pekerja, jadi X-nya itu banyak pekerja. Nah, sedangkan Y-nya itu adalah banyaknya meja yang dihasilkannya. Banyaknya meja per jam ya, per jam dari 10 pekerja. Jika manajemen memutuskan untuk memperkerjakan 25 pekerja, kira-kira atau prediksilah berapa banyaknya meja yang dihasilkan. Nah, jadi kalau tadi ada 10 pekerja, itu bisa memproduksi sebanyak Y. Nah, kira-kira kalau 25 pekerja menjadi berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Nah, di sini ada statistik deskriptifnya sudah diberikan. Jadi kita cukup cari. Nah, tadi B1. Nah, ini statistik deskriptifnya sudah diberikan dari soal. Ini sudah ada di soal ya. Ini ya, cuma kepotong. Oke. Nah, dari sini kita bisa mencari B1 terlebih dahulu. Jadi di sini ada kovarian. Kovarian itu adalah SXY. Jadi di sini, nah yang ini adalah SXY yang ini ya. Jadi ada rumus yang lain atau rumus yang ini bisa disederhanakan. Jadi yang sebenarnya yang ini adalah kovarian. Kovarian XY. Nah, jadi rumus lainnya B1 itu adalah kovarian XY dibagi dengan SX kuadrat yang ini ya. Oke. Nah, jadi kita cari B1-nya itu adalah kovarian XY dibagi SX kuadrat. Jadi sudah diketahui di soal kovariannya 106,93 yang ini. Kemudian SX kuadratnya itu 42,01. Jadi diperolehlah B1-nya itu 2,545. Nah, B0 kita cari dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi B0 sama dengan Y bar dikurang B1 X bar sama dengan, nah ini Y barnya sudah diketahui 41,2, kemudian B1-nya ini sudah kita cari tadi, X barnya sudah kita ketahui dari soal. Nah, sehingga diperoleh B0-nya itu adalah negatif 13,02. Nah, maka persamaan regresi linearnya adalah seperti ini. Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. B0-nya kita masukkan, B1-nya kita masukkan. Nah, jadi tetap ada X-nya ya. Nah, sekarang kita ingin memprediksi. Jadi kalau tadi ada 10, sekarang kalau dia memperkerjakan 25, kira-kira berapa sih banyak tabel yang dihasilkan atau meja yang dihasilkan? Maka kita ganti X-nya atau kita masukkan nilai X-nya di sini menjadi 25. Jadi ini X-nya kita ganti. Jadi ini X-nya tadi. Nah, jadi kalau misalnya pekerjanya 25, maka banyak meja yang dihasilkan adalah 50. Oke, jadi itu dia kira-kira tentang regresi linear sederhana. Jadi kita sudah mencari persamaannya, kemudian sudah melakukan prediksi. Nah, silahkan dikerjakan ini sebagai tugas ya. Jadi tugasnya, oke.
Nah, jadi di sini ada X-nya itu adalah harga dari plywood per piece ya. Jadi ini harganya X, X-nya itu harganya, kemudian Y-nya itu adalah jumlah yang terjual atau banyaknya penjualan, yaitu dalam thousand ya, dalam ribuan. Jadi kalau harganya $6, maka banyak yang terjual adalah 80.000. Kemudian kalau dia $7, 60.000. Kemudian $8 itu 70.000. $9 itu 40.000. Kalau $10 itu 0, nggak ada yang mau beli ya. Nah, sekarang misalnya, ini kita cari berapa B1-nya, berapa B0-nya. Tentunya untuk mencari B1 kita bisa pakai yang ini tadi, SXY dibagi SX SY. Nah, maka ini kita cari dulu, ini berapa sih X barnya, kemudian ini berapa sih Y barnya ya. Oke, demikian materi kita untuk minggu ke-13. Silakan dikerjakan tugasnya, waktunya 1 minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.